Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nur Rahman dengan NPM 21110800144. Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Psikologi Klinis. Dosen pengampu yaitu Bunda Eka Putri Rahmadani MGZ. Ya, baiklah. Di sini yang pertama-tama yaitu saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata. Gejalanya tak hanya sulit berkomunikasi, tetapi juga sulit mengerjakan tugas-tugas akademik. Ini karena pengembangan otak dan fungsi sarafnya tidak sempurna. Anak-anak seperti ini lahir dari ibu kalangan menengah ke bawah. Ketika dikandung, asupan gizi dan zat antibodi ke ibunya tidak mencukupi. Banyak yang berasumsi bahwa anak tunagrahita sama dengan anak idiot. Asumsi tersebut kurang tepat, karena sesungguhnya anak tunagrahita ialah istilah yang digunakan untuk anak yang memiliki perkembangan intelijensi yang terlambat. Ya, baiklah, saya akan bertanya kepada saudara Brian. Yang pertanyaannya adalah, apakah Anda sulit untuk memahami hal-hal yang bersifat akademik? Ya. Yang kedua, apakah Anda suka menyendiri? Dan apakah Anda sulit untuk seperti membaca, menulis dan berhitung? Dan apakah Anda seperti kurang dinamis? Dan sering kurang konsentrasi? Dan selalu tidak percaya diri kepada orang lain gitu? Selanjutnya kita akan mengetahui karakteristik tunagrahita terlebih dahulu. Anak tunagrahita memiliki beberapa karakteristik dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang bervariasi, disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki siswa. Karakteristik anak tunagrahita menurut Muhammad Amin, yang pertama ada karakteristik tunagrahita ringan. Anak tunagrahita ringan banyak yang lancar berbicara tetapi kurang perbendaharaan katanya, mengalami kesukaran berpikir abstrak tetapi masih mampu mengikuti kegiatan akademik dalam batas-batas tertentu. Pada umur 16 tahun baru mencapai umur kecerdasan yang sama dengan umur 12 tahun. Yang kedua ada karakteristik anak tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran akademik. Mereka umumnya dilatih untuk merawat diri dan aktivitas sehari-hari. Pada umur dewasa baru mencapai tingkat kecerdasan yang sama dengan anak umur 7 tahun. Yang ketiga ada karakteristik anak tunagrahita berat dan sangat berat. Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri, tidak dapat membedakan bahaya, kurang dapat bercakap-cakap. Kecerdasannya hanya dapat berkembang paling tinggi seperti anak normal yang berusia 3-4 tahun. Karakteristik anak tunagrahita selanjutnya kita akan mengetahui penyebab tunagrahita pada masa prenatal. Penyebabnya ada infeksi rubella atau cacar, misalnya retardasi mental, gangguan penglihatan, tuli, penyakit hati, dan mikrosefali.
Terus ada faktor rhesus. RH positif bersatu dalam satu aliran darah, maka akan terbentuk albumin yang menyebabkan sel darah menggumpal dan menghabiskan sel-sel yang tidak dewasa. Dan selanjutnya ada penyebab pada masa natal, yaitu pada saat kelahiran sesak nafas, luka pada saat kelahiran prematuritas, kerusakan otak, sesak nafas karena kekurangan oksigen. Yang selanjutnya ada penyebab pada masa postnatal, penyakit akibat infeksi dan problem nutrisi, penyakit encephalitis dan meningitis. Encephalitis suatu pandangan sistem saraf pusat yang disebabkan oleh virus tertentu. Meningitis suatu kondisi yang berasal dari infeksi bakteri yang menyebabkan peradangan pada selaput otak dan dapat menimbulkan pada sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu penyebab tunagrahita sosiokultural. Manusia bisa mengaktualisasikan sifat-sifat kemanusiaannya hanya jika ia berada dalam lingkungan manusia. Lingkungan sosial, budaya mempengaruhi perkembangan intelektual. Kebutuhan belajar. Anak berkebutuhan khusus dengan keterbelakangan mental. Seperti diketahui bahwa anak penyandang keterbelakangan mental sangat bervariasi kemampuannya, mulai dari ringan, sedang, sampai berat. Anak-anak terbelakang mental pada umumnya masih memiliki kemampuan atau potensi dalam belajar dan mengembangkan seluruh hidup sesuai dengan tingkat kemampuannya. Namun, karena keterbatasannya, maka membutuhkan layanan pendidikan khusus. Dan ada beberapa pengembangan yang diperlukan, yaitu adalah pengembangan kemampuan kognitif, yaitu anak-anak yang terbelakang mental pada umumnya memiliki keterlambatan dalam bidang kognitif. Oleh karena itu, maka perlu adanya pengembangan kognitif, yaitu siswa tunagrahita dalam belajar memerlukan waktu belajar lebih banyak dibandingkan dengan teman sebaya yang normal. Anak-anak terbelakang mental memerlukan dorongan untuk dapat memahami isi materi sesuai tingkat kemampuannya, dan pada umumnya mengalami kesulitan mempelajari materi yang bersifat abstrak, sehingga perlu adanya penggunaan media-media dalam pembelajaran. Dan pengembangan kemampuan bahasa. Keterlambatan dalam bidang bahasa merupakan salah satu ciri dari anak terbelakangan mental. Keterlambatan pada bidang akademik pada umumnya juga bersumber dari keterlambatan bahasa. Agar keterampilan berbahasa memadai, maka memerlukan bimbingan bahasa. Dan untuk pengembangan kemampuan sosial, masalah utama yang dialami oleh anak terbelakang mental tunagrahita adalah tidak adanya kemampuan bersosial. Hambatan ini berakibat pada ketidakmampuan anak dalam memahami kode atau aturan yang terdapat di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dalam upaya pengembangan sosial, anak tunagrahita diperlukan beberapa kebutuhan. Misalnya yaitu kebutuhan merasa menjadi bagian dari masyarakat. Yang kedua, kebutuhan dari menemukan perlindungan dari sikap yang negatif. Dan yang ketiga, kebutuhan dan kenyamanan sosial. Dan yang keempat, kebutuhan untuk menghilangkan kebosanan. Ada kesulitan membaca. Membaca mengandung beberapa pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu dapat diartikan melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau dalam hati. Yang kedua ada mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Hal itu menunjukkan bahwa untuk dapat membaca diperlukan adanya keterampilan khusus, yang dalam konteks ini adalah mengeja dan melafalkan apa yang tertulis. Dalam belajar membaca, anak harus terampil dalam memproyeksi bunyi
fonem, morfem, sematik, dan sintaksis. Ini bisa disebut dengan kemampuan berbahasa anak yang mempunyai kesadaran linguistik dengan baik. Pada umumnya, anak tunagrahita memiliki kemampuan yang kurang dalam hal mengingat, yang merupakan sesuatu kesulitan kronis yang diduga bersumber dari syaraf, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca anak tunagrahita dipengaruhi oleh aspek persepsi dan aspek memori, yang merupakan proses mental yang terletak di otak. Ada lagi kesulitan menulis. Anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam mengingat abjad, huruf atau simbol, sehingga mereka cenderung sulit untuk membaca tulisan, kata, bahkan kalimat. Pada dasarnya, ada beberapa aspek yang menyebabkan anak tunagrahita berkesulitan dalam belajar menulis. Yang pertama, memegang pensil. Dan memegang pensil yaitu sudut pensil yang terlalu besar, sudut pensil terlalu kecil, memegang pensil seperti mau meninju, menyangkutkan pensil di tangan atau menyeret pensil. Jenis memegang pensil seperti ini yang termasuk ciri-ciri bagian anak kidal. Dan selanjutnya ada mengenal huruf. Anak tunagrahita sulit dalam mengenal huruf apabila sudah diacak-acak letaknya, sehingga untuk menuliskan huruf-huruf dengan rapi dan benar juga kesulitan. Dengan demikian, maka daya ingat memori anak tunagrahita sangat lemah, sehingga perlu pelayanan khusus dalam pembelajaran. Menulis ekspresif, yakni mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam suatu bentuk tulisan sehingga dapat dipahami oleh orang lain yang sebahasa. Menulis ekspresif disebut juga mengarang atau komposisi. Ya, selanjutnya asesmen. Asesmen tunagrahita atau tindakan atau kegiatan asesmen merupakan tindakan lanjut dari kegiatan deteksi yang telah dilaksanakan. Perlunya asesmen ini dalam pendidikan anak tunagrahita didasari oleh beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu hasil deteksi. Pada kegiatan deteksi hanya semata-mata berusaha menemukan atau menelusuri keadaan perkembangan anak, sehingga akhirnya dapat diduga bahwa anak tersebut anak tunagrahita. Dengan demikian, dalam kegiatan deteksi tidak dibicarakan mengenai tindak lanjut atau bagaimana pelaksanaan pengajarannya. Keadaan anak tunagrahita. Keterbatasan kecerdasan sedemikian rupa yang memiliki anak tunagrahita menyebabkan mereka memerlukan pelayanan dan program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan anak tunagrahita dapat diketahui dengan memberikan tugas atau kegiatan yang telah ditemukan melalui kegiatan deteksi. Perbedaan individual. Anak tunagrahita memiliki perbedaan individu, baik yang berupa perbedaan individual maupun perbedaan intra-individual. Inter-individual yaitu perbedaan kemampuan anak tunagrahita dengan temannya, walaupun mereka berada pada tingkat ketunagrahitaan yang sama. Contoh, kepada dua orang anak tunagrahita ringan diberi pelajaran berhitung dengan materi yang sama. Ternyata kedua anak tunagrahita tersebut tidak sama kecepatannya dalam menyelesaikan tugas. Yang satu lebih cepat dari yang lain, sehingga ada perbedaan materi berhitung bagi masing-masing anak tersebut. Intra-individual yaitu perbedaan kemampuan pada diri anak tunagrahita itu sendiri. Dia memiliki kemampuan dalam satu bidang tertentu, akan tetapi tidak mampu dalam bidang yang lainnya. Contoh, seorang anak tunagrahita memiliki kemampuan yang baik dalam membaca, akan tetapi dalam pelajaran berhitung ia mengalami kesulitan yang tergolong berat. Baiklah, itu saja yang dapat saya berikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.